Tiga itu, segitiga jalan dalam itu ada rahim di belakangnya. Di kanan kirinya ada ovarium atau indung telur. Nah, ketika ada keluhan di area situ, kita harus lebih waspada lagi, gitu ya. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banget terjadi. Saya sebagai dokter spesialis kulit yang memang kompetensi saya menangani masalah keputihan, area kewanitaan, itu sering banget didatengin pasien dengan keluhan keputihan dari ringan hingga sedang, dari bau dengan gatal atau bau tanpa gatal gitu ya, dari berwarna putih, hijau, kuning. Nah, jadi kita sebagai wanita harus tahu nih kapan sih keputihan ini normal, kapan keputihan ini tidak normal, kapan kita harus lebih waspada. Dan kapan kita harus lebih tenang. Oh, alhamdulillah nih ini hanya keputihan normal. Nah, malam ini insya Allah kita akan bahas gitu ya. Dari data dari World Health Organization, kalau kita hitung-hitung gitu ya, ibaratnya ternyata memang 75% wanita itu pernah mengalami keputihan. Ternyata ya gitu, banyak juga nih gitu ya. Oke, jadi kalau kita tahu, insya Allah harusnya bawa manfaat banget ya, minimal untuk diri kita pribadi, dan untuk orang lain tentunya. Nah, dampaknya apa aja sih tentunya dari ada keputihan ini? Kan aktivitas terganggu, gatalnya, nggak tenangnya gitu ya. Dan pastinya kalau udah menikah mengganggu pihak lain gitu kan misalnya ya. Oke, secara umum keputihan itu ada dua jenis. Jadi satu keputihan yang normal, dua keputihan yang tidak normal. Nah, kapan sih kita harus waspada gitu ya, bahwa ini keputihan tidak normal, dan kapan kita harus tenang bahwa ini ternyata keputihan normal. Nah, gimana membedakannya? Next. Nah, jadi kapan kita bilang ini normal, atau teman-teman semua nggak usah khawatir ibaratnya gitu ya. Pertama, keputihannya terjadi sebelum atau sesudah siklus menstruasi. Kemudian kedua, bisa juga memang karena sebuah rangsangan ya, rangsangan seksual gitu ya. Nah, terus dia tidak berbau, ingat. Jadi yang ciri lain yang penting teman-teman ketahui, dia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Artinya nggak ada gatal, nggak ada perih. Jadi kalau misalnya biasanya biasa sebelum mens atau sesudah mens ada tuh dikit-dikit keputihan, cair aja, nggak ada warna hijau, nggak ada warna kuning gitu ya, nggak ada bau amis gitu. Tenang aja, berarti ini masuk keputihan yang normal. Oke, jadi saya bisa tenang gitu ya. Nah, kapan kita sebut ini nggak normal atau kita harus lebih waspada? Nah, jadi ketika dia memang ada baunya, terus kemudian dia ada warnanya biasanya bisa hijau, bisa kuning gitu ya, baunya bisa amis, atau seperti gumpalan susu. Kalau teman-teman pernah ngeliat susu yang udah mau basi itu kan ada gumpalan di atasnya ya. Nah, dia seperti gumpalan susu, dan biasanya terjadinya acak gitu. Nggak tahu sebelum mens, sesudah mens, setengah bulan dia acak aja muncul gitu. Nah, ketika ada gejala seperti ini yang terjadi baik pada diri kita atau orang lain, mungkin ada teman yang curhat mungkin gitu ya. Nah, kita harus lebih concern. Oh, oke, ini berarti keputihan yang nggak bagus nih gitu. Kita harus agak lebih hati-hati gitu ya. Next. Nah, ini kalau udah lebih advance lagi gitu ya, atau lebih lagi ekstra hati-hatinya, misalnya dia ada perdarahan, nah itu kita harus lebih concern lagi. Keputihan sendiri ini bisa dia mandiri gitu ya, jadi hanya keputihan aja gitu, ataupun disertai dengan keluhan lain, misalnya ada menstruasinya nggak teratur, atau disertai ada nyeri panggul, atau nyeri perut bawah. Nah, ketika udah ada gejala-gejala tambahan ini, teman-teman udah nggak boleh menganggap sepele, gitu ya. Karena nyeri panggul, nyeri perut bawah, itu sudah berindikasi ada sesuatu tuh di area, kita sebut rahim. Jadi kalau rahim, itu posisinya kurang lebih di posisi celana dalam. Kalau teman-teman lihat celana dalam tuh, nah, segitiga celana dalam itu ada rahim di belakangnya. Di kanan kirinya ada ovarium atau indung telur. Nah, ketika ada keluhan di area situ, kita harus lebih waspada lagi, gitu ya.